Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang dampak kebijakan AFTA terhadap industri pertanian di Indonesia. Sebelumnya, perkenankan saya memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ilham Dinado dengan NIM 2019-11283. Yang kedua ada Ahmad Zainal Arosid dengan NIM 2020-11095. Yang ketiga ada Mendika Inadiani Ristiahadi dengan NIM 2020-11289. Yang keempat ada Sakna Putri Permatahati dengan NIM 2020-11453. Dan yang kelima ada saya sendiri, Augita Asmeralda Kumaladinda dengan NIM 2020-11594. Perkembangan ekonomi dunia dewasa ini semakin menuju ke arah keterbukaan hubungan ekonomi antar bangsa. Hal ini ditandai dengan ratifikasi kesepakatan GATT putaran Uruguay serta deklarasi Bogor dalam rangka APEC, CEP atau Common Effective Preferential Tariff dalam AFTA atau Asian Free Trade Area, dan kesepakatan regional lain dalam semangat untuk menciptakan perdagangan internasional dan regional yang lebih bebas. Kondisi ekonomi dunia yang lebih terbuka dan bebas ini membuka peluang usaha dan ekspor yang lebih luas, juga mengisyaratkan bahwa persaingan di pasar domestik maupun di pasar dunia semakin meningkat. Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian penduduknya bermata pencarian di sektor pertanian. Pentingnya sektor pertanian dapat dilihat dari kontribusinya terhadap produk domestik bruto Indonesia yang cukup besar, sekitar 15,90% pada tahun 2020. Namun, produksi komoditas pertanian di Indonesia belum mencukupi kebutuhan permintaan dalam negeri, maka diperlukan perdagangan yang terkait dengan komoditas pertanian untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Perkembangan perdagangan yang semakin kompleks menurut adanya sebuah aturan atau hukum yang tertulis dan berlaku universal, maka dibentuk ASEAN Free Trade Area. Perdagangan bebas di antara negara-negara Association of South Asian Nations atau ASEAN, beras merupakan komoditas pertanian yang diperdagangkan dalam perdagangan bebas AFTA. Partisipasi Indonesia dalam perdagangan bebas AFTA disadari sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan dengan adanya perdagangan tersebut. Hal ini disebabkan karena produk Indonesia akan memiliki pangsa pasar yang lebih luas dan mekanisme melakukan ekspor impor komoditas menjadi lebih mudah dan menguntungkan akibat adanya penurunan tarif ekspor. Namun, muncul berbagai kekhawatiran akan kesiapan Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas. Kekhawatiran tersebut berupa masuknya barang-barang impor yang lebih murah dengan kualitas yang sama yang menjadi ancaman bagi produk lokal. Hal ini dapat ditunjukkan pada kasus beras impor dari Thailand dan Vietnam yang harganya lebih murah dan berkualitas tinggi. Kondisi tersebut menjadi ancaman bagi petani padi di domestik. Perdagangan global mempunyai konsekuensi luas terhadap perekonomian Indonesia. Selain mencakup aspek ekonomi dan ekonomi, juga dapat berdampak positif maupun negatif terhadap perdagangan komoditas pertanian Indonesia. Dari analisis kualitatif yang dilakukan oleh Badan Litbang Pertanian, misalnya menunjukkan bahwa di samping berdampak positif juga mempunyai dampak negatif dan tidak sama di antara komoditas-komoditas pertanian, seperti pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan juga terhadap komoditas yang sama yang dikelola oleh usaha tani kecil dengan usaha tani besar, produk substitusi impor dengan promosi ekspor dan sebagainya. Menjelang diberlakukan persetujuan kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN AFTA pada tahun 2003, Indonesia dihadapkan pada persaingan perdagangan regional yang semakin ketat, khususnya bagi komoditas non-migas. Liberalisme ekonomi memang tidak dapat dihindari. Hal ini ditandai dengan keinginan sejumlah negara untuk menciptakan perdagangan dunia yang bebas dari praktek-praktek diskriminasi dan restriksi. Dengan demikian, arus barang dan jasa diharapkan dapat mengalir dari dan ke negara tertentu mengikuti aturan dan prinsip liberalisme perdagangan, sejalan dengan pemberlakuan kesepakatan perdagangan bebas AFTA. Dampak kebijakan AFTA. Dampak kebijakan AFTA di bidang pertanian Indonesia. Indonesia tergabung dalam organisasi AFTA sejak tahun 1992 hingga sekarang. Pengaruh positif bergabungnya Indonesia dalam AFTA adalah Indonesia dapat lebih leluasa untuk mengembangkan kegiatan ekspor ke negara-negara kawasan Asia Tenggara. Dampak negatif AFTA.
Melimpahnya produk-produk pertanian luar negeri yang mematikan produk dalam negeri menghambat perubahan sektor industri pertanian. Hal ini disebabkan oleh perdagangan luar negeri yang lebih bebas menghambat negara berkembang untuk memajukan sektor industri pertanian yang lebih cepat. Dampak AFTA bagi Indonesia. Sebagai salah satu anggota dari negara ASEAN, pembentuk AFTA telah memberikan beberapa dampak positif serta keuntungan bagi bangsa Indonesia. Dikutip dari modul ilmu pengetahuan sosial edisi PJJ SMP kelas 8 oleh Tania Kurniawati MPD, Andri Setiawan MPD. Berikut adalah beberapa dampak positif AFTA bagi Indonesia, antara lain: dampak AFTA bagi Indonesia 1. Menjadi peluang bagi para pengusaha kecil dan menengah untuk melakukan ekspor barang produksinya, sehingga mampu membuka peluang mereka untuk mendapatkan pasar luar negeri. 2. Memberikan peluang Indonesia dalam kegiatan ekspor. Dampak AFTA bagi Indonesia yang ketiga, membuat Indonesia untuk lebih menghasilkan komoditas yang kompetitif di pasar ASEAN. Salah satu komoditas Indonesia yang dapat bersaing dengan negara lainnya adalah komoditas pertanian seperti kelapa sawit, karet, kakao, dan kopi, yang merupakan bahan yang sangat diminati oleh negara ASEAN maupun di luarnya. Keempat, meningkatkan daya saing untuk mendorong perkembangan perekonomian. Hal ini juga diharapkan mampu memunculkan kesadaran para pengusaha atau pelaku usaha untuk berdaya saing lebih kuat dengan menghasilkan barang-barang yang berkualitas. Kesimpulan: 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran beras di Indonesia, yaitu A. Permintaan beras Indonesia dipengaruhi secara nyata oleh jumlah penduduk Indonesia. B. Luas areal panen padi. C. Harga real gabah. D. Harga real beras. E. Harga real beras impor Indonesia. F. Jumlah impor beras Indonesia. 2. Adanya komitmen dalam ASEAN Free Trade Area AFTA yang menyebabkan kesejahteraan petani menjadi menurun. 3. Menghadapi penurunan tarif impor beras menuju tarif impor beras 0. Sebagai akibat komitmen dalam AFTA, maka kebijakan yang paling efektif adalah dengan peningkatan harga pembelian pemerintah. Saran yang bisa dikemukakan adalah: 1. Sebagai upaya untuk mempertahankan kesejahteraan petani padi akibat adanya AFTA, maka sebaiknya pemerintah meningkatkan harga real pembelian pemerintah. 2. Sebaiknya pemerintah memperhatikan harga beras eceran yang meningkat dengan cara melakukan operasi pasar yang tepat. 3. Sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas padi, sebaiknya pemerintah memberikan insentif seperti suku bunga kredit yang murah dan menerapkan kebijakan subsidi pupuk. 4. Sebagai upaya mengurangi jumlah impor beras, pemerintah dapat menerapkan kebijakan program diverifikasi konsumen pangan, substitusi beras, dan program KB agar dapat menanggulangi tingkat pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan saat forum presentasi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.